Satu lagi kebijakan negara yang saya setuju bila diterapkan melarang penggunaan vape di Indonesia. Wacana ini tidak lahir dari ruang hampa, ia datang dari kekhawatiran yang nyata tentang masa depan generasi muda kita. Bukan keputusan yang populis, tapi keputusan yang berangkat dari data, dari temuan, dari fakta di lapangan jika pada akhirnya diterapkan. Badan Narkotika Nasional menemukan dari ratusan sampel cairan vape ada yang mengandung zat berbahaya. Bahkan ada narkotika. Ini bukan lagi soal gaya hidup, ini soal ancaman yang nyata. Sebuah penelitian dari Global Cancer Observatory menemukan 2,48 juta kanker paru-paru kasus pada 2018 sampai 2022, menjadikannya kanker dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Dan Indonesia, kasus yang sama meningkat kasus pada 2018 menjadi 38.000 pada 2022. Di banyak tempat kita melihat tren yang sama, anak-anak muda yang awalnya hanya mencoba perlahan masuk dalam lingkaran kecanduan, paru-paru terpapar zat kimia, otak dipengaruhi nikotin, dan dalam kasus tertentu bahkan zat yang lebih berbahaya. Negara tetangga kita sudah lebih dulu ngambil sikap. Singapura, Thailand, hingga Vietnam memilih melarang bukan tanpa alasan, tapi karena mereka melihat risikonya terlalu besar untuk diabaikan. Namun kita tahu larangan tidak cukup. Tanpa pengawasan ia hanya akan jadi aturan di atas kertas, tanpa kesadaran ia mudah dilanggar diam-diam. Apalah artinya UMKM hidup jika generasi kita dirusak perlahan? Apalah artinya gaya hidup jika kesehatan kita dikorbankan diam-diam? Karena ini bukan hanya soal negara, ini soal kita semua. Negara bergerak, maka masyarakat harus mengawasi, bertindak, penegakan hukum juga harus tegas, edukasi harus masif, dan kita sebagai publik harus lebih kritis. Jadi, kita ingin melindungi tren atau melindungi generasi kita. Bagaimana menurut teman-teman soal wacana regulasi ini? Bantu share kata kita, kekuatan kita.